Man antum qalu ya Muhammad nanu qaumu Bani Israil ya. Jadi jadi saya ulang dulu ceritanya. Ketika Rasul sedang mi'raj, Rasul melihat sebuah perkampungan di belakang gunung. Dua minggu yang lalu gunung apa? Qaf. Gunung Salak. Gunung Qaf. Gunung Salak. Gunung gede. Gunung Qaf ya. Ada perkampungan di gunung yang orang itu nggak diketahui orang itu juga nggak mengetahui orang. Nah, Rasul ketika mi'raj melihat ke sana. Kemudian Rasul bertanya, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 8 ya, 8 baris dari bawah ya. Man antum, ya. Pada dulu nih, ya. Pada Madinatul Maklumun min Bani Adam. Fala marokani qalu. Nah, ketika Rasul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti. Falamma ra'auni qalu alhamdulillahi. Ketemu belum? Ya, belum. Falamma ra'auni. Ketemu? Dah ya. Falamma maka ketika ra'auni mereka melihat aku, kata Rasul, qalu mereka berkata alhamdulillahi arana wajhaka ya Muhammad. Orang-orang di belakang gunung Qaf itu berkata ketika melihat Nabi, qalu mereka berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, arona kami bisa melihat wajhaka, wajahmu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Kok dia bisa tahu? Sampai senang lihat Nabi Muhammad. Ada apa? Dia senang melihat Nabi Muhammad. Fa'amanu bi, maka mereka beriman kepadaku. Wa 'allamtuhum ahkamas syariah. Kemudian aku, kata Nabi Muhammad, mengajarkan mereka hukum-hukum syariat. Wa ba'da dzalik sa'altu anhum. Setelah itu aku bertanya kepada mereka. Ini penghuni belakang gunung Qaf. Kira-kira kalau 2 Jumat lagi tanya masih ingat gunung ya, sekarang pendek banget ya, Ustaz namanya banyak urusan. Memang makanya orang ngaji tidak dituntut paham, nggak ada hukum ngaji paham. Duduk aja walaupun kagak ngerti. Kemarin dapat berapa kemuliaan? Berapa? Sab'a karama man hadara aliman. Orang yang datang ke majlis taklim, dia nggak ngerti, dia nggak paham, orang itu mendapatkan sab'a karamatin, 7 kemuliaan. Jadi nggak usah paham, nggak usah ngerti. Emang apa lu nggak ngaji? Gua nggak ngerti. Ngaji aja masih nggak ngerti, apalagi kagak. Tapi minimal dapat 7 kemuliaan. Kita udah bahas kemuliaan itu, nggak usah ulang-ulang lagi, kita nggak kata-kata baru lagi ya. Jadi itu sama kayak halnya begini, ada yang nanya begini, Pak Ustaz, saya sholat Jumat ke Sonono di daerah Pangandaran, lagi tur ke pantai Pangandaran sholat Jumat, masa khutbahnya pakai bahasa Sunda, saya nggak ngerti Ustaz. Apakah saya sholat zuhur lagi? Apa nggak usah sholat Jumat aja? Pak Ustaz, saya ke Magelang ke kampungnya Haji Winarto. Khutbahnya pakai bahasa Jawa, kan gitu ya? Mugi apa? Monggo sareng-sareng keluaran panjenengan sedoyo, kan gitu ya? Ngejamakan ujian subuh Jumat, kan gitu ya? Apakah saya itu Jumatannya sah apa enggak? Karena saya nggak ngerti, kan gitu ya? Jawabannya, khutbah Jumat tidak ada syaratnya dimengerti oleh jamaah. Kalau khutbah Jumat syaratnya harus dimengerti jamaah,
80% dari khutbah Jumat yang ada sekota Tangerang kagak sah. Kenapa? Karena banyak orang khutbah Jumat ditinggal tidur. Berarti sah apa enggak? Enggak sah. Maka khutbah Jumat bukan untuk dimengerti, tapi khutbah Jumat adalah rukun-rukun rukun-rukunnya aja. Makanya khutbah Jumat tidak terlalu lama. Karena situ bukan aja untuk memberikan pengertian atau pemahaman, bukan, tapi khutbah Jumat melaksanakan rukun. Seperti yang kita baca di Rawi Baghdadi, wa yuqimmus sholata wa yaksurul khutbah. Kenapa kok sholat Jumat, khutbah Jumat itu dipersingkat, diperpendek? Ayatnya, idza nudiya lis sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikril wa darul baidalikum khailakum in kuntum wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardu. Dalilnya, selesai Jumat, selesai sholat, bertebaranlah. Yang kerja balik kerja, yang sekolah ke sekolah, yang kuliah ya kuliah, yang tidur terusin tidurnya. Jadi gitu. Jadi sholat Jumat tidak ada syarat dan rukun harus dimengerti. Jadi ketika kita dengerin Jumat di Arab pakai bahasa Arab, kita nggak usah lagi sholat dulu, kecuali kita niat ibadah. Tahu ya, ada ya, dari bahasanya sholat ada 3. Yang pertama adaan, yang kedua qodoan, yang ketiga i'adatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Rasul nanya kepada mereka, man antum sampeyan niku sapa? Ini Rasul nanya, kok sampeyan itu kamu senang lihat aku? Man antum, lah jenengan iku sinten? Ari maneh teh saha, anjeun teh saha jenengan. Siapa kamu? Qalu, mereka menjawab, ya Muhammadun nahnu qaumun min bani Israil. Wahai Muhammad, kami adalah kaum dari keturunan Bani Israil. Keturunan Bani Israil. Bani Israil ini keturunannya siapa? Dibahas belum kemarin. Keturunan Nabi ya Yakub. Dari bahasa ya. Nabi Ibrahim punya 2 istri. Istri pertama namanya Siti Sarah. Lama menikah kagak punya anak, disuruh kawin lagi dengan Siti Hajar. Dengan Siti Hajar punya namanya Ismail. Ternyata dari bintua juga punya anak namanya Ishak. Dari Nabi Ismail tidak ada lagi keturunan Nabi, 2 ada. Dan Nabi Ishak punya lagi keturunan. Nabi Ishak berangkat ke Palestina, akhirnya punya keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya julukan namanya Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Israel. Makanya ada tulisan itu pada bahasa Ibrani, Sema Israel Yahweh Elohilo Yahweh Echad. Tapi ini bukan bahasanya Mama Gupron, bukan. Di nama kola mereka di makola. Sema Israel gitu ya. Sema itu Isma, bahasa Arabnya Isma. Israel itu julukan Nabi Yakub. Apa artinya? Sama dengan Khalilur Rahman. Khalilur Rahman kekasih Allah. Julukan Khalilur Rahman itu julukan buat babanya yang bernama Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dapat julukan Khalilur Rahman. Anaknya Nabi Yakub dapat julukan Israel. Anaknya Nabi Yakub dikasih nama Bani Israel. Karena Ibrani berat, akhirnya di Arab jadi Isra jadi Bani
Israel keturunan dari Nabi Yakub. Yang 12 empat istri, 12 empat istri. Yang paling tua itu ada nanti yang namanya Lewi, punya ada Yusuf, kemudian ada Yehuda. Dari Lewi melahirkan Imron. Bukannya Imron di Quran, bukan. Imron itu sampai lahir Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Musa, Nabi terus beranak pinak sampai lahir yang namanya Ali keluarga Imron. Lah Imron ini menikah dengan Hana, punya anak bernama Maryam. Maryam tanpa nikah punya anak namanya Isa. Berarti Nabi Isa masih keluarga keturunan Nabi Ibrahim. Dan ternyata Nabi Ibrahim punya anak namanya itu Nabi Ismail. Lama nggak ada keturunan Nabi, baru ada di tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail yang merupakan masih keturunan Nabi Ibrahim, masih saudaranya Nabi berarti saudaranya Nabi Yakub, saudaranya Nabi Musa, saudaranya Nabi Harun, saudaranya Nabi Sulaiman, saudaranya Nabi Daud, sampai saudaranya Nabi Isa. Berarti kita umat Nabi Muhammad masih saudara Bani Israel. Yuk lama-lama kita ke Israel yuk. Cuma dia masih ada yang durhaka, kan itu saudara juga. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu siapa? Kami keturunan Bani Israel. Loh kenapa bisa ada di sini? Falamma mata Musa alaihi salatu wassalam, ketika mati Nabi Musa, saya cerita itu. Ketika mati Nabi Musa alaihi salam, waqa'a ikhtilafu baina Bani Israil, terjadi berbagai macam gejolak dan perbedaan di antara keluarga Bani Israil. Nabi Musa enggak ada, Nabi Harun enggak ada. Terjadi berbagai macam gejolak. Wa zaharal fasadu, dan terjadi pasad, apa pasad? Kerusakan, perang, berantem. Wa qatalu, dan mereka saling bunuhan. Fi sa'ati wahidatin, dalam satu saat. Saat itu bisa berarti 1 jam. Saat itu berarti dalam satu kesempatan, yang bisa seminggu, sebulan, setahun. Salasata wa arba'inan nabiyan, itu telah terbunuh salasata 3 wa arba'ina dan 40, berarti 43 nabiyan keturunan nabi. Ya Allah. Sampai begitu terjadi. Wa ba'da qatlil anbiya, dan setelah terbunuhnya nabi. Ini nabi ya, bukan rasul. Nabi sama rasul beda nggak? Beda. Di mana bedanya? Nanti kita bahas itu nanti. Kita nggak kelar-kelar ini. Ya, nabi sama rasul beda. Nabi itu banyak, ratusan ribu. Ya. Kalau nabi dan rasul yang wajib imannya ada berapa? 20, 25 aja kita imani. Itu juga kadang-kadang nyebut namanya juga lupa mulu. Paling 10. Ya, gitu ya. Apalagi pakai ribuan ya. Terbunuh 43 Nabi, dan ketika Nabi itu terbunuh, ya, Zohara mi'ata rajulin abidin. Zohara nampak dalam arti kan itu muncul mi'ata, apa mi'ata? Mi'atun 100. Kalau pakai tanya pakai alif berarti mi'atain 2, mi'at 100, 200, mi'atain alpun 1000, 2000, alfain 2000. Jadi bisa mi'atain, bisa mi'ata, kan gitu ya. Kayak yang begini. Wa kunna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula, gitu ya. Dan makanlah kamu berdua wahai Nabi Adam Siti Hawa. Kula, gitu ya. Kula, kulu, gitu ya. Gembira ya.
Jadi huma itu kula dua, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba. Panjang enggak banyak? Panjang. Kamu berdua jangan dekati hadhihi syajarah fatakuna minas. Jadi nunnya juga panjang itu karena menunjukkan dua orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah terbunuh tadi, itu muncul 200 rajulin abidin zahidin. Datang 200 orang abidin yang ahli ibadah, zahidin orang yang kalau bahasa kita mah orang alim lah. Muncul orang alim, orang-orang ulama orang alim, para ustaz, para kiai pilihan. Wa amaruna dan memerintahkan manusia bil ma'ruf melaksanakan kebaikan, wa nahau dan mereka melarang anil munkar dari kemunkaran. Wa fi dzalikal yaum dan pada kesempatan itu, hari itu, jadi yaum di sini bukan berarti cuma satu hari, ya, kesempatan juga qatalahum Banu Israel juga dibunuh oleh Bani Tuh. Jadi mereka ini kabur dari menyelamatkan diri, kaburnya bagaimana? Nanti ceritanya masih panjang itu. Kok bisa sampai ada di situ yang orang agak tahu? Ya, ini masih membahas tentang ayat yang mana ini? Ayat apa? Kasih ayat yang mana? Ayat apa? Wa mimma la ya subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma tafsiran wa mimma la ya'lamun yang kita nggak ketahui cerita ini. Ya, kalau Rasul akan ceritakan di Mi'raj kita akan tahu kita. Ya. Jadi pada masa itu mereka pun dibunuh oleh Bani Israel. Fazahara bainahum fasadun asyim dan benar-benar nampak kerusakan dan kehancuran oleh Bani Israel. Wallahu a'lam. Terima kasih dan juga donatur-donatur yang lainnya. Dan terima kasih jamaah yang masih eksis. Alhamdulillah Darul Makmur, PRW hadir itu, alhamdulillah Ustaz Jumri dan juga yang lainnya dari Cipono Makmur, Pak Haji Pariono, alhamdulillah dari Alihad, Pak jamaah Militani, Pak Idris, di mana saya ngajar datang dari Bogor nyampe tuh kan. Ya. Kita cara kami kan Abdillah Pak Arifin, no ada CS dari Bogor. Juga ada dari Pagedangan tuh Ustaz Adi, itu dari Pagedangan. Ini pos kambing. Benar asli. Ya, kalau mau akikah ngomong aja, mau kurban ngomong aja. Pos kambing dia punya anak ibu puas Pagedangan pos kambing. Saya kalau misalnya kalau mau kami ngomong aja dikasih. Terima kasih ya, salam semuanya. Terima kasih jamaah kita. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kebersamaan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fadana wa ilmika kama fatata ala anbiya'ika wa awliyaika wa ulamika al-muqaddimin wal mutaakhirin wa ansura rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.